Harvey Muiz ditetapkan divonis kurungan penjerong 6,5 tahun atau 6 tahun 6 bulan dan didenda 1 miliar rupiah. Ini mah gue lebih kayak apa ya, ini kalau sampai negara Cina tahu nih diketawain. Kemarin kan Cina habis ada kan yang dieksekusi, yang di Cina itu melakukan penggelapan dana 6,8 triliun ya, hukumannya eksekusi coy. Nah yang ini Harvey Muiz 300 T, hukumannya 6 tahun 6 bulan plus denda 1 M. Alasannya apa? Karena sopan dan punya keluarga. Ente pikir yang punya keluarga dia doang? Gue jadi keinget sama ibu-ibu yang dihukum masuk kurungan penjerong ya gara-gara maling ayam. Coba, keadilannya di mana? Keadilan sosial bagi rakyat berduit kata gue. Indra Kents yang ngerugiinnya orang-orang, bukan ngerugiin negara ya, itu hukumannya 10 tahun penjara kalau nggak salah. Nah ini ngerugiin negara 300 T, hukumannya 6 tahun 6 bulan. Menurut Ngana, ini kalau udah begini salah siapa nih? Salah siapa nih kalau udah begini nih? Salah hakim, salah jaksa, salah terdakwanya gitu, salah presidennya, salah pemerintahannya, salah siapa ini? Dipikir-pikir enak ya kalau jadi koruptor begitu ya, habis korupsi ngerugiin negara 300 T, hukumannya 6 tahun 6 bulan. Itu belum sampai remisi ya. Kalau sama remisi nggak tahu potongannya berapa, diskonnya berapa kali, ada diskon Natal. Dihukumnya jadi 6 tahun setengah gara-gara terlalu berat kata hakimnya gitu kan. Menurut gua pajak 12% itu juga berat loh. Gimana kalau diturunin jadi 6,5% aja pajaknya? Terus katanya kalau denda 1 miliar itu tidak dibayarkan gitu ya, gantinya itu dimasuk buinya itu selama 6 bulan. Jadi 1 miliar itu digantikan dengan 6 bulan. Cuy, buat seorang Harvey Muiz ya, 1 miliar itu nggak nyampe 6 bulan. 1 bulan pun bisa didapatkan. Terus katanya kerugian negara 210 miliar itu ya harus diganti gitu. Kalau nggak ada gantinya, harta benda dia bakal dilelang gitu. Nah terus kalau harta bendanya tidak mencapai 210 miliar, diganti hukuman kurungan 2 tahun. 210 miliar sama dengan 2 tahun. Apa sih? Orang-orang kecil yang masuk penjerong dan berkelakuan sopan serta punya keluarga belum tentu dengan semudah itu loh mendapatkan keringanan. Kenapa giliran seorang Harvey Muiz dihukum divonis 12 tahun dibilangnya terlalu berat? Lebih berat mana sama rakyat Indonesia yang selalu berusaha setiap hari untuk berjuang supaya bisa makan? Dan dia dengan sadarnya, dengan lenggangnya merugikan negara 300 triliun. Tiba-tiba besok jalan-jalan tuh ya, luar negeri gitu. Lucu lah udah konoha inilah, gak paham lagi aku. Ngomong-ngomong soal Harvey Muiz nih ya, di penjerong 6 tahun 6 bulan, denda 1 M, ganti kerugian negara 210 miliar nih ya. Kata gue gak sekalian aja dibebasin, gak sekalian aja dimaafin gitu, ya kan? Kan kita bukan Tuhan, kita dilarang untuk menghakimi manusia dong. Yang boleh menghakimi itu hanya Tuhan kan. Gak sekalian aja dibebasin gitu kata gue. Dia lah, kata gue mendingan dimaafin aja, namanya manusia. Kali aja dia lagi hilap ya kan. Sekarang lu pada tahu kan kenapa hukum di dunia itu tidak adil? Karena hukuman yang adil itu hanya ada di akhirat. Ya gue juga belum tahu sih di akhirat itu seadil apa gitu ya. Karena kan saya belum pernah metong say. Ini kalau hukum cuman perkara karena berkelakuan sopan dan sudah berkeluarga, apa gunanya ada hukum? Semua orang akan menjadi baik dan akan menjadi sopan ketika dia benar-benar bersalah. Cuman di Indonesia cuy ya, ketika ada koruptor ketekong say, depan kamera wartawan tuh masih bisa dada-dada, ngasih sarang heel, bisa senyum sayang ya. Bingung gue juga. Terus kata lawyernya, kata kuasa hukumnya Harvey Muiz nih, katanya masih belum puas sama hasilnya. Lu belum puas apa? Maunya diapain? Dibebasin? Mau seumur hidup hukumannya? Ini kurang puasnya apa nih? Notabene-nya konotasinya apa nih? Ini menjurus ke kurang berat hukumannya atau hukumannya masih terlalu berat dengan 6 tahun 6 bulan denda 1 miliar tuh masih keberatan gitu. Udah kata gue bebasin aja sekalian, maafin, namanya manusia hilap. Deh, gitu kan? Kata gue mah gini ya, kalau emang mau ngasih pengurangan hukuman untuk seorang koruptor atau untuk seseorang yang memang jelas bersalah dan harus dipenjerong gitu ya, cari alasannya tuh yang lebih masuk di logika akal manusia gitu loh ya. Jangan berkelakuan baik, berkelakuan sopan, udah berkeluarga, apa sih? Lu pikir itu dulu ibu-ibu yang maling ayam terus ketekong masuk penjerong, itu dia nyolong ayam buat siapa? Ayam loh yang dicolong, ayam. Ayam berapa duit sih? Kalian bisa lihat betapa adilnya keadilan negara Republik Indonesia ini. Adil banget. Kemarin gue belanja 12-12 Natal sale aja ya di toko oren, nggak nyampe 50% amat loh diskonnya. Terus 6 tahun 6 bulan di penjerong say, belum sama remisi. Nanti setelah diremisi apa? Bilangnya apa? Bebas bersyarat. Tiba-tiba gue udah ngeliat updatean mereka jalan-jalan lagi ke luar negeri, happy-happy, pasang pohon Natal segede bagong, semewah-mewah, hotel mewah pun kalah gitu. Pensil aja diraut, itu numbuhnya ke atas bukan ke bawah. Katanya pemerintah mau bebenah. Apanya yang dibenahin? Masih tentang HP Muiz ya. Gue udah buat konten tentang HP Muiz sudah 2 nih. Ini yang ini ketiga di konten gue. Kayaknya gue sekarang punya opini gimana kalau berita-berita tentang HP Muiz di penjerong 6,5 tahun plus denda 1 M itu kagak usah disiarin lagi gitu. Nggak usah apa ya, kagak usah nggak usah dikontenin lagi gitu, nggak usah disiarin ke berita mana-mana. Tapi masalahnya ini gue ngontenin ya.
Maksud gue gini loh, jangan sampai masyarakat Indonesia tuh jadi berpikiran ya udahlah gue jadi koruptor aja, ya udahlah gue nyolong duit orang aja, ya udahlah gue ngapain aja nggak apa-apa, hukumannya ringan kok. Sekarang kalau ditanya nih, gue mau nggak, rela nggak gue kalau di penjara 6 tahun gitu ya, 6,5 tahun nggak apa-apa deh gitu ya. Tapi gue nggak dimiskinkan, harta benda gue aman, dan bahkan harta gue masih lebih berlimpah-limpah daripada denda yang harus gue bayarkan kepada pemerintah. Dan barang-barang yang gue punya, harta benda gue itu masih lebih berlimpah-limpah daripada 210 miliar yang harus gue kembalikan kepada kerugian negara. Jawabannya mau lah. Woi, mau. 6 tahun belum tentu gue bisa punya duit segitu, tahu kagak lu? Makanya gue bilang tuh di konten gue yang sebelumnya, kenapa kagak dimaafin aja sekalian HP Muiz? Kagak usah dihukum, bebasin aja, maafin aja. Namanya manusia hilaf, manusia tempatnya salah dan dosa. Udah bebasin aja, ngapain? Penjerong penuh, say. Terus gue punya pesen nih buat Cici SD gitu ya. Moga-moga diberikan kesabaran, diberikan ketabahan untuk menemani suami tercinta tersayang ya. Soalnya setahu saya kan Cici SD kan ini ya, mencintai Tuhan Yesus gitu ya. Ingat Ci, dalam agama kita ya, dalam agama Cici, pernikahan itu hanya boleh 1 kali seumur hidup. Dan apapun yang terjadi, pernikahan itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali maut. Jadi semoga Cici SD bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan suami Anda, yaitu HP Muiz. Ingat Ci, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tuhan itu sangat membenci perceraian dan perpisahan antara suami dan istri. Tapi masalahnya ya Ci ya, di agama kita itu juga ada tulisan, ada perintah Allah ya, bahwa kita itu tidak boleh mencuri hak yang bukan milik kita. Jadi ya udahlah, udah nggak ada lagi kata-kata yang bisa gue lontarkan untuk HP Muiz ini ya. Kayak semuanya nggak masuk di nalar logika dan di otak gue dan di kepala gue. Bahkan untuk seorang Bapak Mahfud MD aja nggak masuk juga di akal dia. Dia tuh udah petinggi ya, udah pejabat, apalagi saya. Menurut saya nggak masuk akal. Menurut beliau juga tidak masuk akal. Menurut banyak netizen Indonesia itu juga tidak masuk akal. Walaupun netizen Indonesia itu SDM-nya katanya banyak yang rendah. Tapi ya, tidak semua masyarakat Indonesia itu bodoh. Pokoknya mah kata gue mah enak banget ngerugiin negara 300 T ya. Hukumannya cuma 6,5 tahun gitu. Menurut lu aja deh. Udah menurut lu aja. Gue rakyat jelata kagak bisa ngomong banyak soalnya. HP Muiz sama Sandra Dewi masuk golongan fakir miskin. Nggak, ini beneran gue udah mulai enek ya bahas HP Muiz nih, gue udah mulai enek. Tapi ini ada berita baru lagi, katanya HP Muiz sama bininya itu Sandra Dewi masuk BPJS PBI golongan fakir miskin. Terus di mana salahnya kalau tuh dua sejoli punya BPJS? Enggak salah. Lu mau tahu salahnya di mana? Salahnya dia adalah peserta BPJS PBI, yang dimana PBI itu adalah peserta yang bantuan iuran itu dibayarkan oleh pemerintah, alias iuran bulanan BPJS-nya dia itu dibayarkan oleh pemerintah dan ditanggung oleh negara. Paham tidak? Sedangkan kita rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat jelata pakai BPJS memang terbantu, tapi iurannya bayar sendiri, Cok. Tapi banyak kok orang kaya yang pakai BPJS dan punya BPJS. Iya, memang tidak apa-apa gitu punya BPJS. Mau lu orang kaya, mau lu AP, punya BPJS nggak masalah. Tapi kalau orang kaya dan konglomerat terutama, jangan PBI dong. BPJS itu menjadi salah satu syarat pembuatan SKCK setahu gua. Dan SKCK itu kegunaannya banyak banget untuk ngurus dokumen-dokumen, untuk apa segala macam. Itu banyak kegunaan SKCK, dan salah satu syarat SKCK ya tadi BPJS itu. Jadi ya wajar aja banyak orang kaya juga yang punya BPJS, karena mau tidak mau, suka tidak suka, wajib punya BPJS. Banyak juga netizen yang bilang, iya BPJS-nya nggak dipakai kali sama Sandra Dewi sama HP Muiz. Bukan di situ poinnya masyarakat. Bukan di situ. Mari saya jelaskan. Yang jadi permasalahan adalah nggak peduli mau tuh BPJS dipakai, mau tuh BPJS tidak dipakai. Tapi pertama, BPJS-nya itu aktif. Kedua, BPJS-nya itu PBI, yang dimana tadi sudah saya jelaskan bahwa PBI itu adalah bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah. Jadi dia tidak membayarkan iuran. Jadi mau dipakai mau tidak dipakai ya dia tidak membayar iuran BPJS, sayang. Gue juga tahu, gue juga paham seorang HP Muiz dan seorang Sandra Dewi nggak mungkin kalau sakit pakai BPJS, pasti pakai asuransi swasta yang asuransinya itu mencangkup seluruh dunia, seluruh negara gitu. Makanya kalau lu lihat mereka rumah sakit itu bagus-bagus, besar-besar, VIP. Emang sudah jelas BPJS-nya tidak dipakai pasti. Tapi kan yang dipermasalahkan bukan itu. Yang dipermasalahkan adalah lu orang kaya, lu konglomerat, kenapa masuk BPJS-nya yang golongan PBI, yang dimana itu untuk fakir miskin yang dilindungi negara? Hah? Sabar. Dan sebenarnya masyarakat Indonesia itu masih banyak yang salah paham ya. 300 triliun itu adalah kerugian negara, bukan uang yang didapatkan oleh HP Muiz, bukan. 300 T itu adalah kerugian negara, sayang. Terus HP Muiznya dapetnya berapa? Kagak tahu, lu cari aja di berita, lu cari dia dapat berapa. Yang jelas dia pasti dapetnya gede ya, dengan denda 6,5 tahun penjerong dan denda 1 M. Itu dia masih sisa banyak banget. Bahkan dia disuruh mengembalikan aset negara 210 M ya. Itu juga pasti masih banyak banget.
Let's say ya, mari kita sebutkan seandainya dari 300T itu HP Muiz itu mendapatkan 1T. 1T bayar denda 1M plus ganti kerugian negara 210M, itu masih sisa berapa? Hah? 1T dikurangi berapa itu? 211 miliar. Masih berapa coy? Sebanding gak tuh? 6,5 tahun plus 1M plus kerugian 210M. Enggak coy. Enggak masuk nalar logika gua. Ya, gua kasih tahu ya. 6,5 tahun belum tentu gua punya 211M, apalagi 1T. Ibarat kata gue mau piara luyut gitu ya, atau mau piara ibab nyepet gitu, satu kompleks, satu kota gua belum tentu punya segitu. Kata gue mah ya, gimana masyarakat netizen Indonesia mau respect, mau hormat, mau menghargai hukum yang berlaku di Indonesia kalau hukumnya aja begini. Memang ya, SDM masyarakat Indonesia banyak yang rendah. Banyak ya, gue nggak bilang semuanya SDM rendah. Enggak. Banyak netizen Indonesia, masyarakat Indonesia yang SDM-nya rendah. Mungkin karena kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan, kurangnya membaca, dan segala macam. Tapi, tidak semua masyarakat Indonesia itu Apa-apa admin Gerindra, dikit-dikit admin Gerindra menghilang dari line, admin Gerindra bungkam dan segala macam. Kalian kenapa sih selalu menyalahkan admin Gerindra? Dia cuman admin loh. Kalian berharap apa dari seorang admin? Bahkan sampai admin Gerindranya pun akhirnya komentar, terus kita harus apa? Terus admin Gerindra harus apa? Kalian pikir seorang admin Gerindra itu bisa merubah putusan hakim? Presiden aja itu tidak ada urusannya dengan keputusan pengadilan, keputusan hakim dan segala macamnya, nggak ada. Tapi presiden bisa memberikan grasi. Presiden juga bisa memecat hakim. Presiden bisa meninjau ulang, mencari tahu ada kejanggalan nggak dari hakimnya. Menurut gua, kalau kalian netizen mau berbondong-bondong komentar, itu bukan ngetekin admin Gerindra, tapi ngetekin kejaksaan, hakim. Mungkin bisa juga ngetekin komisi yudisial. Gitu loh, bukan admin Gerindra. Kayak menurut gue capek banget ya jadi admin ya, capek banget jadi admin partai gitu. Menurut kalian tuh segala-galanya tuh salah admin Gerindra gitu. Tom Lembing sama Hasto itu ketangkep KPK gara-gara kasus korupsi. Anak-anak Abah itu ngedukung loh, bukan ngedukung yang gimana-gimana sih, tapi support gitu, kayak nggak percaya seorang Tom Lembing itu begitu gitu. Terus Partai Merah PD itu ya, kalian sebut sendiri nama partainya, itu juga menyemangati, kasih semangat. Menurut gua yang harusnya didesak itu DPR untuk membuat RUU perampasan aset, untuk mengesahkan gitu loh. Yang buat RUU itu cuma bisa DPR. Tapi nggak tahu sampai sekarang kenapa DPR itu masih belum membahas tentang RUU perampasan aset. Menurut gue, kalau kalau kita tidak terima dengan putusan Harvey Muiz ya, yang dibui 6,5 tahun gitu ya, ya desak DPR setidaknya untuk mengesahkan dan membuat RUU perampasan aset gitu loh. Kalian tahu nggak kenapa koruptor di Indonesia itu nggak bisa dieksekusi sama kayak kemarin kasus yang di China itu? Menurut yang gue baca ya, kalau di Indonesia koruptor dihukum metong gitu ya, itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Menurut Komnas HAM juga, sebaiknya koruptor itu dimiskinkan. Terus katanya juga ya, kalau hukuman metong di Indonesia itu bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang gua bingung, sila kedua dianggap, sila kelima gimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dianggap. Terus solusinya gimana? Yang menurut gua Indonesia harus punya RUU perampasan aset. Jadi enak, mau gimana-gimananya tuh enak. Karena kalau udah ada RUU perampasan aset untuk para koruptor itu enak, bisa tinggal dimiskinkan gitu. Yang jadi masalah, DPR itu tidak pernah menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset. Kenapa? Ya nggak tahu. Nah, kalau DPR udah membuat rancangan undang-undang perampasan aset tersebut baru diajukan ke presiden. Masalahnya, ya sampai sekarang itu RUU perampasan aset masih belum dibahas sama DPR RI. Coba deh DPR RI yang kemarin sama yang sekarang siapa? Tulis deh di kolom komentar. Gue males nyebut namanya, sama partainya juga udah mager.